dan makanya dikenal dengan pahlawan tanpa pusara. Ada kemungkinan memang dia dimakamkan di lokasi terjadinya peristiwa tersebut, atau memang disatukan kemudian dibawa ke Bogor, dimakamkan di alun-alun ya. Merdeka. Hari ini podcast Nusantara senang sekali karena kita akan membahas kota Depok. Kenapa senang? Karena Depok dekat dengan rumah saya. Dan bersama dengan kita Ibu Ratu Faradiba. Beliau adalah ketua dari komunitas Depok Heritage. Selamat datang di studio, Ibu. Terima kasih. Benar, karena Depok itu dekat dengan daerah rumah saya. Dan sudah mendengar Depok sejak lahir. Dan selalu mendengar istilah bule Depok. Kenapa selalu bule Depok? Ya, kalau kita bicara bule Depok atau Belanda Depok ya, ini sebetulnya lebih populer dari nama kota itu sendiri. Walaupun sebenarnya Belanda Depok itu kan olok-olokan ya untuk kaum Depok yang diberikan oleh orang-orang dulu waktu pertama kali mereka adanya perkeretaapian kan. Mereka menggunakan bahasanya bahasa Belanda. Jadi dioloklah mereka bahwa mereka sudah sampai ke Amsterdam, di mana mereka akan ketemu dengan orang-orang Belanda berkulit hitam yang dikenal dengan nama Belanda Depok. Nah, kalau kita bicara Depok sendiri, sejak kapan sih kota Depok itu secara administratif juga, dan mengapa disebut Depok? Ya, kalau kita bicara Depok ya, jangan membayangkan Depok seperti sekarang, karena dulu Depok itu kan aslinya kecil. Kalau kita lihat di peta Belanda ya, zaman-zaman Hindia Belanda, Depok itu kecil, hanya 1.244 hektar saja, yang sekarang mungkin dikenal sebatas kecamatan Pancoran Mas saja. Jadi bukan Depok yang luas. Jadi ada Depok lama ya nanti ya? Ada Depok lama, Depok baru dong? Betul. Okay. Nah, jadi itu sebetulnya awalnya adalah ketika Cornelis Kastelin ya, seorang juru tulis Belanda yang dia mengundurkan diri, kan dia dapat kompensasi itu di daerah Batavia. Nah, dia membuka perkebunan, namun dia ingin membuat suatu kawasan pertanian. Makanya dia membeli lebih ke selatan, yang dikenal dengan awalnya pada 1695 dia membeli serengseng sawah. Mungkin kalau sekarang dikenalnya serengseng sawah. Nah, tapi kan kontur tanahnya berbatu, akhirnya dia beli lagi ke selatan sebanyak 5 persil. Nah, salah satunya yang dia beli pada 18 Mei 1696 itu memang tanahnya sudah bernama Depok. Jadi memang aslinya sudah disebutkan Depok. Bahasa apa itu, Bu? Depok ini kan sebetulnya nggak hanya di Jawa Barat ya, tapi di Jawa Tengah pun ada. Kemungkinan Depok ini adalah peluluhan dari kata padepokan, karena banyak sekali tempat-tempat untuk belajar ditemukan padepokan ya di Depok yang sekarang ini itu ditemukan gitu petilasannya. Ya. Ini tanah satu orang gitu? Ya, tanah. Jadi Cornelis Kastelin kan? Itu kalau terbaik zaman sekarang itu sangat kaya ya, luas sekali dia wilayahnya, mulai dari Batavia itu, dari sekitaran Gatot Subroto, Senen, kemudian Pejambon sampai ke daerah Jatinegara, berkembang lagi ke Serengseng dan sampai ke tanah Depok. Ya. Jadi peta pengembangan Depok sendiri tidak seperti Bogor yang memang sudah didesain oleh pemerintah Belanda sebagai tempat peristirahatan lah dan lain-lain. Kalau Depok benar-benar nggak ada road desainnya dong ya? Ya, karena kan ini Depok ini sebetulnya tadi kalau ketika masanya Cornelis Kastelin dia memberi lahan untuk pengembangan tadi pertanian. Tapi bahwa kemudian kan Batavia juga ketika itu udara sudah jelek ya, udah polusi, kemudian juga wabah, ada malaria, kolera, sehingga para gubernur jenderal itu banyak memberi tanah atau lahan yang lebih udaranya lebih baik, lebih segar. Makanya mereka mendirikan Landhuis. Nah, ini Depok juga kan ketika itu sebelumnya ada tanah partikulir ya, atau tanah yang dimiliki tuan tanah, seperti misalnya Cimanggis, Tapos, mereka kan semua punya Landhuis yang hanya ditempati sewaktu-waktu aja karena tadi perubahan kondisi ya, karena wabah. Masyarakatnya sendiri berarti orang apa? Depok.
Depok itu masyarakat sebetulnya multi suku ya. Kalau ketika Cornelis Kastelin saja kan membuka hutan, membawa pekerja-pekerja para itu. pekerjanya kan dari Indonesia Timur. Jadi ada dari Bali, Ambon, kemudian Makassar, Manado. Jadi udah beragam. Kemudian kan dengan adanya kita ini berbatasan, kemudian juga ada suku Betawi. Nah makanya kalau kita bilang Betawi kan ada Betawi Tengah, Betawi Pinggir atau Betawi Ora. Nah Depok ini masuknya Betawinya Betawi Ora atau Betawi Pinggir. Iya. Depok itu kalau dari masa kolonialnya ya Hindia Belanda kan masuknya Keresidenan Parung, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya. Ada berapa cagar budaya yang sekarang ada dan tahun berapa yang paling tua? Bangunan di Depok yang sudah dicagar budayakan ya, kalau udah direkomendasikannya itu ada 33 dengan tahun 2024 ini yang sedang dikaji, tapi yang sudah ditetapkan itu ada 15. Nah, salah satunya yang pertama adalah ditetapkan di Depok sebagai bangunan cagar budaya Rumah Cimanggis, Gedung Tugu. Nanti kita bahas itu ya di UI ya. Apa yang terjadi setelah Cornelis wafat? Cornelis kan wafat ya pada 28 Juni 1714. Jadi dia membuat sebuah testamen atau surat wasiat. Di dalamnya diantaranya menyerahkan lahan yang bernama Depok untuk kepada para pekerjanya yang saat itu berjumlah 150 orang. Dan juga memerintahkan untuk memerdekakan mereka dari perbudakan. Baik banget, jarang sekali ya orang Belanda pada masa itu begitu ya? Ya itulah yang makanya yang disebut kaum Depok yang dari keturunan para pekerjanya Cornelis ini menganggap Cornelis ini adalah sebagai nabi gitu, atau orang yang suci gitu. Ada. Jadi itu yang sekarang dikenal dengan kaum Depok ya, dia memiliki 12 PAM. 12 marga. Jadi misalnya Jonathan, Bacas, Ishak gitu. Terus itu nama-nama yang diberikan setelah Cornelis wafat. Wah, keren. Jadi ada 12 marga yang sekarang itu mereka terdata dan di dalam lembaga Cornelis Kastelin. Maju ke depan 200 tahun di era kemerdekaan. Apa yang terjadi di Depok? Timbul pada masa di abad 21 ya dengan sistem pemerintahan yang disebut Gemeente. Nah, Depok membentuk namanya Gemeente Bestur. Nah, untuk pemerintahannya yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, ini yang sebetulnya konotasi presiden bukan presiden negara dalam negara ya, tapi mereka presiden yang memimpin kaum Depok atau tadi ex para pekerjanya Cornelis Kastelin ini. Jadi kan mereka supaya tidak tercerai-berai, mereka juga di situ diatur, misalnya mereka ada yang namanya pemilik lahan, kemudian ada penggarap, ada juga gemeente. Kalau mereka menanam padi hasilnya dibagi 6. 2/6 untuk pemilik, 2/6 untuk penggarap, dan 2/6-nya untuk gemeente. Nah ini kenapa disimpan di situ, ada namanya gedung padi. Kalau sekarang mungkin lumbung ya, lumbung desa. Ketika masa paceklik itu mereka akan diberikan kembali. Dan itu tidak hanya diberikan kepada pemilik, tapi penggarap pun akan mendapatkan bagian. Jadi mereka budak kok jadi kaya, jadi tuan tanah. Tapi justru para pekerjanya sendiri dia tidak merasa bahwa mereka diperlakukan seperti budak kembali gitu ya. Zaman itu mereka malah berterima kasih, mereka bisa mendapatkan hasil panen gitu. Nah ini tapi hasutan ketika itu kan justru timbul dari sekelilingnya. Makanya timbullah nanti yang pada 9 Oktober sampai 11 Oktober yaitu peristiwa gedoran Depok. Mereka digedor, dirampok gitu. Karena dianggap bahwa orang-orang Depok ini tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
ketika mereka digedor itu mereka kan ditahan, yang perempuan ditahan di Gedung Padi dan anak-anak, kemudian yang laki-laki dibawa ke stasiun Depok Lama, kemudian dibawa juga ke daerah sampai ke Paledang ya. Nah ini ketika itu ada melintas pasukan Nika yang menuju ke Bogor dan mendapatkan laporan bahwa di situ ditahan orang-orang Belanda, ditahan oleh pribumi, sehingga mereka datanglah ke sana dan membebaskan tadi yang ditahan. Nah ini untuk tentu saja kan orang-orang ini trauma ya, sehingga akhirnya mereka ada yang dibawa ke Bogor, ada yang dibawa ke Batavia. Ya. Nah yang karena peristiwa itu kan tanah kosong. Akhirnya Nika menjaga tanah tersebut dan itu dianggap menduduki Depok. Karena dianggap Depok dikuasai oleh Belanda, banyak bertimbul pergerakan pemuda. Seperti misalnya Laskar 21 yang dipimpin oleh Tole Iskandar. Oh oke. Jalan Tole Iskandar itu ya? Ya, nah itu kemudian juga Margonda. Margonda ini kan sebetulnya lebih banyak sepak terjangnya bukan di Depok, tapi di Bogor. Dia kan lahirnya di Baros, Cimahi, kemudian pindah ke Bogor. Kemudian dia juga di sana aktif di kepemudaan dengan kemudian mendirikan Jasana Obor Pasundan sebagai cabang dari Bandung ya pusatnya, dan kemudian dia bertemulah dengan sekretaris bagian keputriannya dengan Ibu Maimunah yang dia menikah, kemudian punya anak yang dinamakan Jopiatini, diambil dari jobnya itu dari Jasana Obor Pasundan, tempat mereka bertemu. Kemudian kan masa Jepang itu semua pergerakan pemuda kan dihapuskan ya. Kemudian juga akhirnya mereka mendirikan AMRI, Angkatan Muda Republik Indonesia, yang didirikan oleh Sakti Alamsyah di Bandung dan cabang di Bogor dipimpin oleh Margonda. Nah, kemudian Margonda kan pemerintah membentuk BKR, dibubarkanlah AMRI. Akhirnya Margonda tadi masuk ke Batalion 1. Penempatannya di Depok. Karena ketika itu mereka ingin merebut kembali tanah Depok. Karena tadi kan dianggap bahwa Depok dikuasai oleh Nika. Nah maka pada saat itu dengan dia penempatan itu melakukan penyerangan kepada tentara Nika yang dikenal dengan serangan kilat 16 November 1945, di mana Margonda gugur. Nah, itu beliau ditembak ketika ingin melemparkan granat yang sudah ditarik ya pemicunya, sehingga dia hancur kena ledakan dia sendiri itu, dan makanya dikenal dengan pahlawan tanpa pusara. Ada kemungkinan memang dia dimakamkan di lokasi terjadinya peristiwa tersebut, atau memang disatukan kemudian dibawa ke Bogor, dimakamkan di alun-alun ya. Itu ada pohon kedua yang dikumpulkan para jasad peristiwa di Depok itu. Tidak ada niat untuk mencari tahu lebih dalam oleh keluarga? Keluarga sudah mencari ya, bahkan ketika itu kan istrinya selama 4 tahun tidak percaya bahwa Margonda sudah wafat. Sampai akhirnya setiap kali beliau mendengar ada kereta datang, ada tentara datang, dia selalu berlari menggendong anaknya seolah bahwa itu Margonda pulang. Ini masih muda sekali berarti ya? Masih muda. Margonda kan gugur 27 tahun. Oke. Nah, kalau Tole Iskandar dalam pertempuran yang berbeda? Tole ketika itu samakan pergerakan ya, mereka semua kan menyerang Depok sampai kemudian dia dicari dan dia pergi ke Sukabumi. Itu dan gugurnya di Sukabumi. Ya. Wah menarik, tambah pintar nih sekarang nih. Bu Farah kemudian menginisiasikan gerakan untuk merevitalisasi kembali bangunan cagar budaya Rumah Cimanggis. Ya. Zaman itu orang mencari untuk peristirahatan ya. Peristirahatan kan dicari yang lebih sejuk. Nah itu bahkan belum ada jalur gitu. Ketika Van der Vaara, seorang gubernur jenderal VOC, memberikan tanah dan membangun untuk istrinya di Cimanggis, itu adalah kan dia sekaligus membuka jalur baru.
Karena dulu ketika Cornelis Kastelin mereka masih menggunakan jalur sungai atau berjalan kaki yang ininya melalui Pasar Minggu, Lenteng Agung, Seringsing Sawah itu ya. Tapi dengan jalur baru yang dibuka oleh Vandavara ini kan dari yang sekarang mungkin dibangun kembali diperluas oleh Dendels gitu jalurnya ini. Nah itu jadi kalau orang dulu dari Batavia menuju Boisenzorg atau Bogor itu mengistirahatkan kudanya di tempat Pasar Cimanggis. Jadi Yohana ini selain dia itu rumah peristirahatan memiliki sebuah pasar yaitu yang dikenal dengan namanya Pasar Cimanggis. Tapi bukan jual sembako ya, itu hanya merupakan pasar kuda. Jadi orang tempat bertukar kuda atau mengistirahatkan kuda. Ini dari dulu memang kanan kiri itu lahan, kembali kepada rumah peristirahatan tadi ya? Iya. Ini foto-foto tahun berapa Bu? Ini foto yang terakhir ditemukan di arsip Belanda hanya tahun 1930. Pasca dibangun kembali ya. Ada 2 bangunan berarti ya Bu? Bangunannya jadi awalnya kan itu kalau di bagian belakang itu kan rumah budak. Para pekerjanya ya dulunya. Ya. Nah ini kan pernah terjadi gempa. Jadi ini bukan bangunan yang asli 1771 ya, tapi ini yang sudah pasca gempa tahun 1834. Nah ini yang digunakan dikembalikan ke masa tersebut. Kita juga ada foto yang setelah revitalisasi. Ini dia. Ya, ini bangunan yang setelah revitalisasi. Makanya kenapa tadi dibilang kembali ke masa 1930. Waktu Ibu Farah masuk ke sini sudah seperti apa proses penemuan dari cagar budaya ini? Jadi ketika 2005 itu sebetulnya bangunannya masih cukup baik, utuh atapnya. Di 2012 itulah sebagian besar sudah mulai mengalami kerusakan sampai benar-benar hancurnya di 2018 bagian atap sudah habis. Jadi ini rumah peristirahatan besar sekali ya kalau tapak bangunnya 1020 meter. Wow. Nah berarti sekarang kepemilikan siapa yang memiliki? Ketika itu kan peralihan ya dari RRI kepada Kementerian Agama. Ya. Nah ini sekarang dihibahkan kepada Universitas Islam Internasional Indonesia. Ada rencana apa Bu berarti ke depan dengan proses ini selesai gitu? Ya ini kan ketika dikaji perencanaan mau dijadikan rumah budaya. Padahal sih sebetulnya keinginan masyarakat Depok adalah jadi museum pertama di Depok. Namun kan sebuah museum tadi harus punya artefak, punya arsip, kemudian kepengurusan yang mengelola. Nah ini yang tidak memungkinkan, belum bisa dijadikan seperti itu. Jadi dikajinya rumah budaya. Bu, tapi saya tertarik dengan proses perjalanan panjang ini ya. Kalau tadi Ibu katakan 1700, artinya setelah istri Vandavara kemudian wafat, siapa yang mengurus rumah tersebut? Adakah catatannya? 1781 Yohana wafat, akhirnya bangunan ini jadi milik David J. Smith. Nah, beliau ini seorang pengusaha yang sering berusahanya sifatnya gambling ya, sampai akhirnya terjadi pengalihan kepemilikan dan itu memang tidak tercatat di kemudian bahwa sampai akhirnya terjadi gempa besar tahun 1834 yang menghancurkan rumah Cimanggis. Dan kemudian lahan itu dibeli oleh seorang kapitan Cina yang kebetulan dia punya usahanya adalah semacam real estate ya kalau sekarang. Ini 1800 akhir ya berarti ya? Iya 1800 dibeli oleh Lou Taek Lok ya, yang kebetulan Lou Taek Lok ini yang memiliki juga rumah pondok Cina. Nah, jadi beliau yang membeli. Nah ini dia kan sangat terkenal ketika itu Lou Taek Lok ini, sehingga dia akhirnya ketika terjadi tadi nih peristiwa pemberontakan di Bekasi, mereka terusir, pemerintah Hindia Belanda meminta kepada Lou Taek Lok ini untuk menjadikan rumah Cimanggis itu sebagai garnisum. Kemudian juga setelah itu Lou Taek Lok menjual bangunan ini rumah Cimanggis kepada seorang kapitan Cina dari Bogor.
yaitu Tan Gua Piao. Nah dia ketika itu tapi tidak terlalu lama ya Tan Gua Piao ini. Dan itu dia mengubah juga selain dari perkebunan yang sudah ada, dia menanam padi. Nah ini ada di dalam catatan buku tentang tanaman ya, yang pertanian perkebunan di masa Hindia Belanda. Baru kemudian beralih ketika 1935 itu terdapat catatan mengenai bahwa kepemilikannya jatuh kepada Samuel de Meyer. Oh, kembali ke orang Belanda lagi. Orang Belanda lagi. Nah itu baru setelah beliau nggak ada juga ya sempat dijadikan rumah Cimanggis ini sebagai kamp tentara tahun 46 sampai 47. Tapi sebelum itu juga ada suatu peristiwa penting ya, ketika pembuatan jalan masanya Dendles membuka Anyar Panarukan. Ya. Ketika dia melintas wilayah Cimanggis, itu dijadikan tempat perundingan atau perembukan dengan para pemimpin wilayah Cimanggis yang kemudian kita kenal dengan nama Jalan Raya Bogor. Nah itu pada 1808 ya, mulai pembangunan jalur Posweg. Setelah Indonesia merdeka kan semua menjadi milik NKRI. Nah pemerintah menyerahkan pada tahun 1961 kepada RRI, Radio Republik Indonesia. Nah sekarang ngobrol soal Depok Heritage Community. Ini ibu yang mendirikan, ibu ketuanya kah, sejak kapan dan mengapa ini dibuat? Ya awalnya sih sebetulnya karena persamaan kita ya, ada beberapa teman yang memiliki keprihatinan. Jadi dulu kami awalnya di 2008 punya komunitas sepeda ontel, di mana kita kalau minggu pagi itu berkumpul di depan kantor wali kota, baru kita kemudian keliling Depok. Nah ternyata ketika kita berjalan sepanjang wilayah Depok ini banyak ditemukan bangunan-bangunan tua, dan ternyata akhirnya kita berkesimpulan bahwa ternyata Depok ini hampir mirip ya dengan kota tua Jakarta, punya kota tertuanya. Di sini kita lihat kok banyak sekali tinggalan-tinggalan itu. Namun kan berjalan nih, kok seiring waktu jumlah yang kita lihat lama-lama berubah dan banyak yang hilang. Jadi misalnya ada rumah dokter Risklot Lund, dokter pertama dari kaum Depok, sekarang jadi SPBU gitu. Nah ini kan menimbulkan keprihatinan kita. Kalau kita mau bergerak, kita harus punya nama identitas kita. Akhirnya berdirilah 5 Juli 2011. Ya, program apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana? Kami menggerakkan pada tahun 2012 awal itu untuk membersihkan dan mengecat ulang. Kita dapat kawat-kawat tali itu sampai 10 karung ya, dari satu buah tiang telepon saja gitu. Nah kemudian kita di 2013 kita mulai menginventaris. Nah itu kita menemukan 53 titik di 2 kecamatan. Ibu terima kasih banyak, senang sekali hari ini kita belajar banyak tentang kota Depok. Banyak sekali yang belum tergali, tapi nanti berikutnya saya mau ikut tur lihat rumah Cimanggis. Baik, demikian bincang-bincang kita hari ini tentang kota Depok, dan mudah-mudahan ini menginspirasi Anda juga, khususnya para penggerak budaya dan sejarah, untuk melakukan hal-hal yang sama di kota kita masing-masing. Terus bergerak dan terus mencintai negeri ini. Anda bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan Anda bisa mengunduh dan menonton dan menyaksikan semua tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.